Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, peringatan. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 81 ayat 9. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberikan peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Saudara yang diberkati Tuhan, alarm diciptakan untuk memberi peringatan supaya kita menaruh perhatian. Alarm berbunyi ketika kita mengemudi dengan tidak mengenakan sabut pengaman. Masalahnya beberapa orang malas jika harus mengenakan sabut pengaman itu. Seperti halnya dengan teman saya yang tidak mau memakai karena merasa risih terkait seperti itu. Lebih risih lagi ketika alarm berbunyi untuk memperingatkan. Alhasil teman saya sampai harus mengakali supaya tidak usah pakai sabut pengaman, tapi alarm peringatan juga tidak berbunyi. Bagaimana jika nanti terjadi kecelakaan dan keselamatan dirinya dipertaruhkan? Risiko ditanggung penumpang. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel supaya mereka berpaut kepada Allah saja dan tidak menyembah berhala. Walau demikian, keputusan berada di tangan bangsa Israel. Apakah mereka mau menaati peringatan Tuhan itu, atau sebaliknya malah mengabaikannya? Jika mereka mengabaikan peringatan Tuhan, maka Tuhan pun akan membiarkan mereka dalam kedegilan hatinya. Yang ini pun prinsipnya sama, risikonya ditanggung penumpang. Peringatan itu diciptakan bukan untuk mempersulit keadaan, tidak diciptakan untuk membuat kita jadi ribet. Peringatan justru diciptakan untuk kebaikan kita. Demikian juga halnya peringatan dari Tuhan yang kerap kita temukan dalam firman-Nya. Jika berpikir menjadi orang Kristen itu tidak bebas, begini tidak boleh, begitu tidak boleh, karena banyak rambu-rambu peringatan. Cobalah untuk berpikir lebih jernih. Bukankah sebenarnya peringatan itu semua adalah demi kebaikan kita sendiri? Seperti halnya perangkat sabut pengaman, tidak diciptakan sekedar iseng, tapi untuk keselamatan. Demikian juga Tuhan memberikan peringatan untuk kebaikan kita sendiri. Bagaimana jika kita menaati peraturan Tuhan itu? Inilah janji Tuhan bagi kita. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Ayat 17. Jika akan dikenyangkan dengan hal-hal terbaik dari Tuhan, masihkah kita enggan memperhatikan peringatannya? Peringatan tidak diciptakan untuk mempersulit,
tapi justru untuk kebaikan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 11-12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya." Kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan bosan ketika Tuhan memberi peringatan. Jangankan untuk tidak bosan akan peringatan Tuhan, paham tentang peringatan Tuhan saja bukan perkara mudah. Ketika gagal, apakah itu peringatan Tuhan? Atau ketika berhasil, itukah peringatan Tuhan? Faktanya banyak orang gagal yang menjadi dewasa dalam bidang lain atau berhasil dalam hidupnya, justru menjadikannya sebagai seorang yang sombong. Sebenarnya bukan jawaban tentang membedakan peringatan atau bukan peringatan Tuhan, namun tentang bagaimana hubungan personal kita dengan Tuhan. Penulis Amsal mengumpamakan Allah sebagai seorang ayah yang menyayangi anaknya. Tidak ada seorang ayah yang menyayangi anaknya dan membiarkannya tanpa didikan dan ajaran. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka pasti ia akan memberikan peringatan. Peringatan apapun yang diberikan kepada sang anak, anak harus yakin bahwa ayahnya sangat mengasihinya. Kedekatan hubungannya akan membuatnya peka kapan ayahnya memberikan peringatan. Entah secara verbal, melalui kata-kata atau tindakan, bahkan sekedar tatapan mata sekalipun. Anak sudah paham kalau ayahnya sedang serius dalam memberikan peringatan. Hubungan personal kita dengan Tuhan akan membuat kita peka dengan peringatannya. Dia selalu kreatif dalam menyampaikan sebuah pesan. Tugas utama kita adalah peka dengan karya-karyanya. Yang pasti dia sangat mengasihi kita. Karena kasih itulah maka ia selalu memberikan peringatan agar kita tidak tersesat. Pekalah dengan peringatannya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada tahun 2023, Presiden kita Joko Widodo memberikan peringatan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun gelap. Akan ada inflasi. Bagaimana kita menanggapi pernyataan Presiden kita? Bagaimana kita menyikapinya sebagai umat-umat Tuhan? Apakah kita menjadi takut? Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut, karena takut tidak akan mendatangkan apa-apa. Tetapi kita perlu bersiap. Apa yang perlu kita persiapkan? Boleh kita baca berita-berita. Apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hal itu? Tetaplah berdoa dan percayalah kepada Tuhan. Tentu kita akan menyikapinya dengan menyediakan persediaan. Berdoalah saudaraku, biarlah hikmat dari surga menjadi bahagian kita, sehingga kita berhikmat mendengarkan arahan itu dan menyiapkan segala sesuatu untuk itu. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita, bahwa peringatan-peringatan yang ada untuk memperingatkan kita, supaya kita siap untuk menghadapinya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mau mendengarkan peringatan-peringatan dari Tuhan dan juga peringatan dari pemerintah kita. Mari kita bersiap, tidak perlu khawatir, tetapi persiapkanlah apa yang diperlukan untuk itu. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati, sehingga mereka mengindahkan dan mempersiapkan diri
akan peringatan-peringatan yang ada. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami bahwa peringatan itu adalah supaya kami menaruh perhatian. Ada banyak peringatan dari Tuhan dan juga saat ini dari pemerintah kami. Kiranya hikmat dari surga boleh menjadi bagian kami, sehingga kami bersiap tanpa khawatir menghadapinya. Kami percaya berjalan bersama Tuhan semua akan baik-baik saja. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Krisis finansial, baru saja sebuah negara mengajukan APBN di Inggris, kemudian pasar melihat langsung yang namanya currency, nilai tukar rupiah, nilai tukar di semua negara guncang dan melemah terdepresiasi, termasuk kita. Hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini. Dan tiap hari ingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online semuanya, mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, nggak bisa dikalkulasi. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.